Halo guys, jumpa lagi guys. Dan kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya abang kita, Bang Win Wan Nur ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Win Wan Nur ya, silakan teman-teman nanti dikunjungi channelnya. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Di dalam video ini ya, abang kita ini sekarang membahas tentang pengkhianat bangsa. Jadi guys, supaya kita tidak penasaran seperti apa nih ya penjelasan dari abang kita Bang Win Wan Nur, langsung saja ya kita tonton videonya. Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah saya dan juga para pembenci channel ini, tapi penasaran untuk terus menonton yang ada di Malaysia. Ya, kali ini saya bahas yang ringan-ringan aja, yaitu tentang kelakuan para pengkhianat bangsa yang saya lihat ya, kalau kita perhatikan gitu, mempunyai satu SOP ya, seperti kesamaan dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu mereka itu nggak punya malu. Betul. Ya, mereka itu tidak malu untuk merendahkan diri, menjual bangsanya, dan juga mengancam saudara sebangsanya demi untuk menjilat bangsa asing. Ya, untuk menjilat bangsa asing. Jadi ada satu contohnya ya, satu pengkhianat bangsa kita yang beberapa waktu yang lalu menjual bangsanya untuk menghentikan saya gitu ya. Jadi di situ yang pertama kan diancam saya, kamu berhenti untuk buat video-video seperti itu, saya akan take down. Ya nggak, saya layani dong, emang dia siapa ya, kan? betul. Lanjut, saya bilang lanjut. Terus setelah itu begitu lanjut, dia merengek, udahlah bang, tolong bang, kita hentikan aja, kasihan anak bangsa. Entah siapa yang kasihan, kita nggak tahu. Baru dia merengek. Belum lama dari merengek itu, dia mengancam lagi, dia memaki lagi di videonya. Jadi kelihatan sekali mereka panik ya, karena kita itu terus melawan. Dan Belanda juga dulu begitu sih sebenarnya sama kita. Ketika kita melawan, mereka panik. Biarpun kalau kita baca di siapa yang kita lawan itu mengatakan ini koya, baru dibeginikan. Itu sebenarnya wujud dari kepanikan mereka gitu ya, betul. Kita melawan. Karena apa namanya? Kemudian kita lihat ya, para pengkhianat bangsa kita ini suka sekali memanipulasi sesuatu dan menyerang apa yang merupakan kekuatan kita gitu, ketika kita melawan. Di beberapa waktu yang lalu saya melihat lewat di beranda saya itu videonya Guru Gembung yang menceritakan tentang Snokogronje di Aceh. Snokogronje ini adalah orang Belanda yang paling dibenci oleh semua orang Aceh, karena dia yang merusak pemahaman orang Aceh tentang agama, dan bukan hanya itu, tapi memberikan nasihat-nasihat kepada Belanda bagaimana menundukkan orang Aceh. Salah satu nasihatnya dia itu adalah bagaimana supaya memisahkan orang Aceh itu dengan para ulama, karena waktu itu menurut penelitian Snokogronje, perlawanan terkuat dari Aceh itu kepada Belanda itu dari kaum agamawan gitu. Jadi itu mereka pisahkan, mereka beri hak yang lebih besar, mereka bekerja sama dengan para bangsawan dan kemudian menyisihkan para agamawan. Tapi kelirunya malah itu pula yang membuat perlawanan di Aceh itu semakin menggelora waktu itu. Nah, jadi yang dia serang waktu itu di situ gitu ya, di kebanggaan orang Aceh pada agama, dan agama itu sebagai sumber perlawanan, itu yang dihantam oleh Snokogronje. Dan satu kesamaannya kita lihat pada para pengkhianat ini, bukan cuma satu pengkhianat tapi beberapa, mereka itu akan menyerang kekuatan terbesar kita sebagai bangsa untuk melakukan perlawanan. Apa itu? Itu nasionalisme ya, rasa memiliki kita terhadap bangsa kita ini. Jadi berbeda dengan bangsa tetangga kita yang bangsanya itu dimiliki oleh sultan, dimiliki oleh yang di Pertuan Agung. Kita adalah bangsa yang pemilik bangsa ini. Karena dulu pendiri bangsa kita ini memberikan apapun, nyawa apalagi cuma sekedar harta ya, untuk supaya kita betul-betul merdeka secara hakiki. Ya, merdeka secara hakiki seperti sekarang. Dan dampaknya ya memang pemerintah kita pun di sini dia akan bertindak kalau kita inginkan gitu, bagaimana bereaksi atas reaksi publik juga. Iya, betul ya. Nah, jadi itu dilihat mungkin oleh bangsa asing ini dan para penjilatnya, bahayanya kita itu di situ gitu. Karena kita itu, kekuatan kita itu ada di rakyat
yang kalau apa namanya bangsanya dihina ya bereaksi, dan itu normal ya, itu cara normal ini. Wajib Nah, harus. oleh para pengkhianat ini itulah yang dilemahkan. Jadi mulailah mereka buat teori yang namanya nasionalisme itu adalah mencerdaskan bangsa, membangun bangsa dulu, bukan bereaksi terhadap hinaan bangsa asing gitu. Itu teori dari mana gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah itu adalah suatu kesepakatan umum di dunia ini, sesuatu yang sudah disetujui semua orang di dunia, bahwa yang namanya nasionalisme itu seperti yang mereka khotbahkan gitu. Padahal dia siapa? Iya, betul. Nggak ada teori seperti itu tentang nasionalisme. Nggak ada. Lagian bagaimana kita menilai kita sudah mencerdaskan bangsa, kita sudah berbuat, ditunggu dulu semua sempurna seperti maunya pengkhianat itu, ya nggak mungkin. Kita terus mencerdaskan bangsa, dan kita terus memperbaiki bangsa kita, dan progresnya terlihat, nyata. Progres dari bangsa kita ini, kemajuannya itu nyata. Ya. Dan karena itu berprogres, kenapa gitu? Karena kita merasa memiliki bangsa ini. Betul. Ya, bukan seperti teorinya si para pengkhianat ini. Jadi kalau di dalam sebelumnya saya akan membahas tentang logical fallacies, ya, bagaimana kita itu mempengaruhi orang lain di dalam beropini, terutama di dalam beropini, ya, ada logical fallacies dan yang namanya itu poisoning the well. Jadi meracuni sumur istilahnya ya. Jadi ketika sumber kita itu kan sumur ya, sebagai sumber kekuatan kita umpamanya seperti nasionalisme tadi. Jadi itu yang dia racuni. Dia racuni dengan cara itu tadi. Orang malu ketika memiliki nasionalisme, itu yang tujuannya ya, supaya kita malu nasionalisme, supaya orang malu bereaksi ketika bangsanya dihina, supaya kita malu untuk bereaksi ketika kita dilecehkan. Nah, jadi seperti itu cara-caranya mereka. Untuk itulah di sini saya ingin sampaikan, jangan pernah tertipu sama taktik-taktik dari para pengkhianat bangsa ini, karena itu bukan pertama kali dilakukan, ya. Jadi kadang-kadang yang bergaya so idealis tapi karena coba kita lihat sendiri, dia yang so idealis seperti itu, tapi dia sendiri untuk menggapai tujuannya, dia mau sampai menjual bangsanya kepada bangsa asing gitu. Tidak malu-malu. Tidak malu-malu, tidak sembunyi-sembunyi, tapi langsung di video, di media sosial seperti itu. Apakah orang seperti itu yang harus kita dengarkan? Dan kemudian ada yang kill the messenger. Jadi umpamanya seperti saya, seperti ini. Menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita bersama ya. Kebetulan mungkin saya bisa menyampaikannya, dan sebenarnya itu bukan cuma saya rasakan, gitu, kegelisahan bersama. Seolah-olah sayalah yang memprovokasi orang supaya membenci negara junjungannya, saya lah yang ini. Memang saya siapa? Pengikut saya di Facebook ini cuma 26.000, ya. Kenapa? Apa bisa saya mempengaruhi satu bangsa ini? Jelas enggak. Jadi kenapa kemudian orang menonton? Justru karena apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh penonton ini. Ya. Nah, salah satu cara paling gampang untuk membunuh si pembawa pesan, membunuh karakternya ya, kill messenger, adalah orang melakukan sesuatu itu demi uang. Demi uang. Itu sudah beberapa kali disampaikan oleh si pengkhianat bangsa ini. Dia katakan bahwa saya mengatakan itu karena saya kurang uang, saya nggak punya pekerjaan, saya itu pengangguran, gitu. Bahkan dia menggalang dana lah untuk saya minta supaya dikirim uang, dia pun akan mengirim. Padahal beberapa kali di video ini penonton ini pasti tahu lah ya, bahwa beberapa kali diminta oleh penonton channel ini, Bang, buat live nanti kasih nomor rekening, kita akan sumbang. Ya nggak mau dong, malu dong saya, karena itu mengingatkan saya pada pengemis online dari Malaysia, Papa Rock, yang begitu bicara di bawah itunya ada ini, ada sumbangan gitu ya, atau Ustadz Sofyan ya, Ustadznya mereka lah ya, kita sebut ya Ustadz karena mereka pakai Ustadz Sofyan ya. Jadi dia menghina-hina Indonesia, menghina orang pendatang asing, Konoha katanya gitu, tapi sambil jualan kopi gitu, atau sambil jualan pencuci piring gitu. Itu kan ya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mengaitkan itu dengan negara gitu ya, dengan bela negara, kok rasanya hina sekali gitu ya. Betul. Seperti negara kita dijual murah gitu, seperti betul sekali tadi jual murah seperti itu gitu. Nah, oleh si pengkhianat bangsa ini saya digambarkan seperti itu, seolah-olah saya orang yang butuh duit, seolah apa gitu.
Sehingga jadi seperti itu ya, direndahkan. Tapi yang menarik di sini ya, kenapa selalu uang dia pikir untuk masalahnya? Ya di dalam teori psikologi itu selalu dikatakan bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, tapi kita bisa menggambarkan orang itu dengan begitu detail. Ya contohnya si pengkhianat ini menggambarkan saya itu melakukan ini karena saya ingin mencari uang, karena saya itu kesulitan ekonomi dan segala macam. Di teori psikologi katakan biasanya itu adalah refleksi atau cerminan dari diri kita sendiri. Ya, jadi orang yang biasanya mengatakan si ini itu jahatnya begitu, itu sebenarnya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Gitu. Karena tidak ada, dia tidak mengenal kita, dia tidak meriset kita siapa. Tapi dikatakan seperti itu. Tapi belakangan dia ubah sih narasinya, karena kemudian rupanya dia riset saya itu siapa. Ya narasinya diubah seperti ini tadi, dengan mengecilkan arti nasionalisme sesuai definisinya dia. Padahal dia bukan siapa-siapa ya, dia bukan orang yang punya otoritas untuk mendefinisikan nasionalisme itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi saudara sebangsa yang menonton film ini, sekali lagi saya katakan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah rasa memiliki kita sebagai warga. Betul ya, guys. Nasionalisme kita itulah aset terbesar bangsa kita. Jadi ketika ada orang lain ingin melemahkan itu, lawan. Jangan percaya begitu saja, lawan. Gitu ya. Sebagai contoh, kenapa kita tidak boleh diam ketika kita itu dihina, ketika kita itu dilecehkan, kita bisa berkaca pada perlakuan negara tetangga kita kepada Malaysia, kepada Indonesia, negara tetangga kita Malaysia kepada kita. Silahkan dibandingkan bagi kita yang sudah pernah hidup di masa yang agak lama lah ya. Dulu di masa SBY, ya, bahkan di masa Soeharto pun, ketika kita berbaik-baik dengan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul menghina kita begitu parah, kalau kata mereka gitu. Kemudian kapal-kapal mereka, kapal ikan begitu berani mau masuki perairan kita, seolah-olah itu betul. Nggak ada rasa takut. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika kita tegas? Perdana Menterinya datang berbaik-baik ke sini setelah terpilih. Ya. Kemudian kapal-kapalnya nggak berani lagi masuk ke sini setelah kita tembak, kita bakar langsung gitu kapalnya. Nggak berani lagi mereka. Kita bersikap baik kepada orang ketika orang bersikap baik kepada kita. Ya, betul. Dan kita harus melawan ketika kita dihina dan dilecehkan. Ya, harus. Karena disitulah kita menunjukkan harga diri. Ketika satu negara kecil menghina kita dan kita diam, itu harga diri kita sebagai bangsa akan jatuh. Ya. Dan itu terbukti juga di beberapa waktu yang lalu, ketika seorang turis asal Malaysia, ya, memberi rate yang jelek kepada Jakarta, tapi itu tidak sesuai dengan gambaran Jakarta yang sesungguhnya gitu ya, yang mengada-ngada, yang dibilang ada berulat nasi tapi tidak ada ditunjukkan seperti itu. Kemudian muncul reaksi yang luar biasa dari Indonesia gitu ya. Saya sendiri sih tidak mempermasalahkan itu, tapi siapa yang bisa melarang orang bereaksi? Nah, setelah reaksi seperti itu, apa yang terjadi? Pemerintah kita mengatakan akan memblacklist turis-turis nakal gitu. Itu harga diri. Dan yang namanya harga diri begini tentu saja tidak bisa dipahami oleh bangsa yang memang mendapatkan kemerdekaan dengan menjual bangsanya sendiri, sesama anak bangsanya sendiri. Iya, betul. Giveaway itu, atau apalagi pengkhianat-pengkhianat yang rela menjual bangsanya demi mencari muka kepada orang asing, tentu tidak paham ya, yang namanya harga diri seperti ini ya. Dikritik oleh orang silahkan gitu. Seperti kita berkeluarga ya, kita ribut umpama di dalam keluarga kita, antara kita silahkan gitu ribut. Tapi ketika orang lain, orang dari luar ikut menghina keluarga kita, yang harus kita bela itu anggota keluarga kita. Iya, betul. Bukan orang luar, yang asingnya gitu. Ya kan? Jadi kalau namanya untuk kritik itu antara kita sendiri. Tapi ketika orang luar kita biarkan mengkritik kita dengan sembarangan, tanpa adab, tanpa sopan santun, dan kita diam, itu kita tidak punya marwah sebagai bangsa. Ya. Jadi begitu dulu video kali ini. Jangan pernah kendor,
Kalau kita memang, mereka berbaik-baik dengan kita, kita berbaik-baik. Kalau mereka menghina kita, hantam balik, nggak usah takut. Ya, Gitu. lawan terus. Kalau mereka mau perang online, perang. Itu Israel aja ampun-ampunan kena julid fisabilillah dari kita, apalagi betul. negara sebelah ini. Iya. Kalau kita bersatu bersama-sama, kita report semua video yang datang dari mereka, menangis mereka nanti. Ya, jadi jangan kendor, jangan mau dihina, jangan mau dilecehkan. Ya, kalau pengkhianat bangsa itu, ya kita nggak tahu, cuma dari karena kita tidak mengenal. Ya, apakah dia memang cari makan dari sana, kita nggak tahu. Cuman yang jelas, ketika kita membela bangsa kita, yang terpikir sama dia itu adalah kita karena uang, dan biasanya itu akan mencerminkan dirinya Itu sendiri. tadi guys ya, sudah sama-sama kita dengar ya, sangat gamblang sekali ya penjelasannya abang kita ini ya. Jadi pengkhianat bangsa ini ya memang selalu saja melakukan cara apapun ya untuk melemahkan kita ya. Ya sebenarnya nasionalis yang sesungguhnya ya, seperti yang abang Win Wanur ini katakan ya, rasa nasionalis itu adalah rasa memiliki bangsa ini ya, rasa kecintaan yang sangat mendalam kita ya buat bangsa kita ini, tanah air tumpah darah kita ini ya. Karena perjuangan-perjuangan para pendahulu kita untuk memerdekakan bangsa ini bukan hal yang sangat mudah ya kan, mengorbankan harta, benda, nyawa ya kan, berdarah-darah. Bahkan sama-sama kita tahu bukan hanya tentara yang ikut berperang untuk memerdekakan bangsa ini, rakyat seperti kita pun ikut ya berperang pada saat itu. Jadi kita sebagai penerus harus tetap menjaga ya, menjaga bangsa ini. Persatuan bangsa ini harus terus kita rawat. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal seperti ini, oleh hasut-hasutan pihak luar yang ingin Indonesia ini hancur berantakan. Karena Indonesia ini negara besar guys, negara besar. Tidak semua negara memiliki memiliki bangsa sehebat kita ini loh. Bayangkan saja ribuan suku etnis bisa bersatu. Masing-masing dari kita memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi kita bisa disatukan. Tidak semua negara bisa melakukan itu. Kita dipersatukan oleh kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika.